Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dengan NPM 2321 Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul tentang metode penelitian ilmiah. Pengertian. Penelitian ilmiah dapat dipahami sebagai suatu proses sistematis yang dilakukan dengan pendekatan metodologis untuk mendapatkan pengetahuan terbaru ataupun memperkuat pengetahuan yang telah ada. Proses tersebut ditandai kejelasan tujuan, kerangka kerja yang terstruktur, dan penggunaan teknik yang terukur untuk menjawab pertanyaan atau pemecahan masalah yang dirumuskan secara ilmiah. Menurut para ahli, penelitian ilmiah merupakan sebuah aktivitas yang dilaksanakan dengan sistematis, terkontrol, empiris, serta kritis dalam menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan berdasarkan data yang objektif dan juga logis. Prinsip dasar penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu objektivitas, yang berarti mengharuskan peneliti menjaga jarak emosional dari objek penelitian agar hasilnya tidak bias. Kemudian juga sistematika, yang berarti bahwa setiap langkah penelitian harus dilakukan dengan urutan dan logika yang benar. Yang ketiga yaitu rasionalitas, menekankan pentingnya berpikir logis berdasarkan teori dan juga data. Selanjutnya yaitu empirisme, yang berarti bahwa pengetahuan yang diperoleh harus berbasis pada data yang dapat diverifikasi secara langsung dari pengalaman ataupun observasi. Hal ini memastikan bahwa penelitian tidak bersifat spekulatif ataupun subjektif. Selanjutnya yaitu etika, yaitu kejujuran, integritas, dan tanggung jawab terhadap subjek penelitian dan masyarakat luas. Etika selain formalitas juga bagian penting dari integritas ilmiah. Selanjutnya yaitu prinsip dasar penelitian ilmiah meliputi objektivitas, kejujuran, sistematika, relevansi, metodologi, serta tanggung jawab etis terhadap subjek dan hasil penelitian untuk menjamin integritas akademik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode penelitian ilmiah. Metode penelitian ilmiah dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi dan perumusan masalah. Peneliti menentukan permasalahan yang akan diteliti secara jelas, spesifik, dan relevan dengan bidang kajian. Perumusan masalah biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian. Yang kedua yaitu studi pustaka atau kajian literatur. Peneliti mengkaji teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan tahap ini adalah untuk memperkuat landasan teoritis serta menemukan celah penelitian. Selanjutnya itu perumusan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap jawaban dari permasalahan yang akan diuji melalui data empiris. Selanjutnya yaitu penentuan metode dan desain penelitian. Peneliti menentukan pendekatan yang digunakan, kualitatif, kuantitatif, atau campuran, serta menetapkan teknik pengumpulan data, populasi, dan sampel, serta instrumen penelitian. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti observasi, wawancara, kuesioner, maupun dokumentasi, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya yaitu analisis data. Data yang telah diperoleh, diolah, dan dianalisis menggunakan teknik yang sesuai, baik analisis statistik untuk penelitian kuantitatif maupun analisis deskriptif atau tematik untuk penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis data untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah diajukan. Kemudian yang terakhir penyusunan laporan penelitian. Seluruh proses dan hasil penelitian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah seperti laporan, skripsi, tesis, ataupun artikel jurnal secara sistematis. Selanjutnya yaitu aspek pendukung metode penelitian ilmiah. Keberhasilan suatu penelitian ilmiah tidak hanya ditentukan oleh langkah-langkah yang sistematis, tetapi juga oleh berbagai aspek pendukung yang memengaruhi kualitas hasil penelitian. Yang pertama yaitu landasan teori yang kuat.
Teori yang relevan berfungsi sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan serta menyusun kerangka berpikir penelitian. Kemudian, ketersediaan data yang valid dan reliable. Data yang akurat dan dapat dipercaya sangat penting untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat. Kemudian juga kompetensi peneliti. Peneliti harus memiliki pemahaman yang baik tentang metode penelitian, kemampuan analisis, serta keterampilan teknis dalam pengolahan data. Selanjutnya, instrumen penelitian yang tepat. Alat pengumpulan data seperti kuesioner, pedoman, wawancara, atau lembar observasi harus valid dan reliable agar data yang diperoleh berkualitas. Kemudian juga aspek pendukung metode penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu waktu dan biaya. Perencanaan yang matang terkait waktu dan anggaran akan membantu kelancaran proses penelitian. Kemudian juga etika penelitian. Peneliti wajib menjunjung tinggi kejujuran, tidak melakukan manipulasi data, serta menghormati hak subjek penelitian. Terakhir yaitu sarana dan teknologi pendukung. Pemanfaatan teknologi seperti software, analisis data, dan akses ke sumber literatur ilmiah dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas penelitian. Baiklah, demikian penjelasan dari saya terkait dengan metode penelitian ilmiah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu pun saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.